Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Tuhan, Yesus baik, Yesus baik. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Engkau berikan bagi kami Bapa. Roh Kudus, penuhi setiap hati kami. Biar di setiap langkah-langkah kami Tuhan, kami akan selalu mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam program Worship from Home dalam edisi Saat Teduh. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baiklah kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini Tuhan yang kami dengar akan sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami, akan memotivasi hidup kami untuk tetap lebih bersemangat dalam kehidupan ini Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh kuat dalam menjalani apa yang Tuhan percayakan bagi hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Amin. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tersebutlah kisah seorang Ruben yang bekerja di sebuah perusahaan ikan yang cukup besar di sebuah negara. Suatu ketika dia bekerja dalam sebuah ruangan pendingin, cold storage, yaitu sebuah freezer besar. Dalam ruangan pendingin itu untuk mendinginkan ikan-ikan yang ada di tempat itu, sehingga ikan-ikan itu bisa awet. Nah, suatu ketika dia tidak menyadari bahwa dia melakukan kerja lembur tanpa disadarinya, ternyata dia berada dalam ruangan itu seorang diri. Dan ketika dia sadar, dia mencoba untuk membuka pintu dan keluar dari ruangan itu, ternyata satpam sudah menutup pintu di mana dia bekerja dalam ruangan itu. Dia begitu kaget sekali, saudara, dan mengalami hipotermia, yaitu sebuah sugesti tentang pemikirannya sendiri. Jadi dia merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Dia merasa bahwa dirinya pasti akan mati karena perlahan-lahan tubuhnya pasti akan membeku di dalam ruangan itu, kemudian mati. Ketika dia merasa bahwa dirinya akan mati, dia menulis satu secari kertas. Dalam tulisannya dia menulis tentang detik-detik terakhir dia meninggal. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keesokan harinya saudara, tubuh daripada Ruben sudah terbujur kaku, meninggal dunia. Tetapi ketika dicek penyebab kematian daripada Ruben, ternyata bukan karena ruangan pendingin itu, karena didapati ruangan pendingin itu sudah rusak, sehingga hawa di dalam ruangan pendingin itu tetap stabil. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kadang dalam kehidupan kita seperti itu, ketika menghadapi sebuah masalah dalam hidup kita, kita kaget dan kita menjadi ketakutan, kita hipertermia, kita diintimidasi oleh pemikiran kita sehingga kita merasa takut dan akhirnya kita hidup dalam ketakutan itu. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, suatu ketika saya pernah memperhatikan seekor domba ketika dia berada di padang rumput sementara makan, saudara, dan di mana ada gembala sementara menjaga domba-domba itu. Domba-domba itu begitu tenang, begitu merasakan kedamaian, meskipun ada banyak anjing-anjing atau serigala-serigala yang berada di sekitar mereka. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, meskipun ada bahaya yang mengancam para domba-domba itu, tetapi kelihatan domba-domba itu begitu tenang. Nah itulah sebabnya Tuhan menggambarkan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan sendiri. Dalam Mazmur 23, saudara, Mazmur 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, di sana berkata bahwa
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memeringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud menggambarkan bahwa dirinya adalah domba dan Tuhan adalah gembalanya. Jadi seperti kita saudara-saudara dikasihi Tuhan, diajarkan ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita, kita harus berperilaku seperti domba yang selalu tenang. Meskipun ada bahaya, meskipun ada tantangan, meskipun ada persoalan, ada masalah. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia pasti akan menjagai kita, akan melindungi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi persoalan kita hari-hari ini? Apa yang menjadi masalah kita hari-hari ini? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan kita cepat untuk panik, cepat untuk takut. Karena Tuhan adalah gembala kita. Dia sanggup menjaga, memelihara kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami Tuhan, betapa kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir akan segala persoalan-persoalan yang menimpa kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan adalah gembala kami, Tuhan yang sanggup menjagai dan melindungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ajar kami tetap kuat menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.